Ngegame gue masih lesehan. Emang nyaman? Makanya pakai ini dong. Mari kita review. Kali ini kita kedatangan barang terbaru dari Funtech. Nggak kayak biasanya, bukan keyboard, bukan mouse, bukan laptop, tapi adalah sebuah kursi dari Funtech, yaitu adalah OCA 259 Pro dari Funtech. Ini tuh adalah kursi ergonomis, kursi kantor sebenarnya yang enak buat dipakai buat harian, karena bentuknya ya yang lagi-lagi emang ergonomis dan simple. Apakah worth it kursi ergonomis yang satu ini? Akan kita bahas di review kali ini. Dan sebelum kita masuk ke review, jangan lupa kita udah pernah bahas barang dari Funtech lainnya, bisa kalian cek di atas ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, dan kalau misalnya udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Oke, sekarang kita mulai unboxing. Disclaimer dulu, tadi sebenarnya kita udah unboxing, cuma nggak kerekam. Gimana sih, Pak? Gue emang. Jadi ceritanya kita pura-pura nggak tahu ya, belum unboxing ceritanya. Iya, belum tahu kita. Nah, sekarang kita udah buka nih. Oke. Nah, ini agak berantakan ya, tadi itu rapi sebenarnya. Kita dapat apa aja sih dalam boxnya? Nih, dapat senderan tangan. Handrest Ya. Nah, ini tuh bisa kita adjust. Dan bisa naik bisa turunin. kita naikin juga. Sampai apal kita ya. Hafal, tadi kita udah unboxing duluan soalnya. Terus, ini sama ya, ini yang sebelah handrest juga. kiri. Aman lah ya. Aman. Terus kita dapat ini, apa nih Jo? Itu headrest. Ini headrest, pinter sekali. Yoi. Ini buat sandaran kepala. Jadi bahannya enak. Adem gitu ya kayaknya, Pak? Adem. Jadi kayak misalnya kalau lu gampang keringetan, ya ini oke punya lah. Oke, punya lah ya. Oke. Lanjut. Lanjut, kita dapat ini untuk bagian bawah kursinya. Yang penyangga dari si dudukannya ya. Ya bener, ntar pasangnya tuh kayak gini. Terus ada tulisan ini ada buat lift dan juga ada lock. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Kelihatan. Ntar kita bakal pasang ya. Oke. Kita bakal coba sesulit apa sih nyoba rakitnya. Dan tadi tuh ada ini, by the way. Tinggalan buku petunjuk ya. Ada buku petunjuk. Pastinya dong. Pastinya. Dia cuma ada 7 step aja. Hanya dengan 7 step bisa ngerakit kursi dari Funtech. Mudah sekali ya. Kayaknya sih mudah ya. Emang keren banget produk Funtech ya. Emang keren sekali. Keren banget. Gila men. Lanjut, ini bagian, gue lupa bagian apa. Kayaknya bagian belakang sini deh, ntar buat di sandarannya. Oke. Kemudian, ini bagian aksesoris. Ini buat dadanya Iron Man. Bukan ya? Bukan. Nah, ini buat nanti, kalau nggak salah di bagian bawah, bagian kakinya. Oh iya, benar. Kemudian kita juga ada, ini roda sama pegasnya. Satu paket ya, jadi udah ada kayak baut-bautnya juga. Oke, nanti kita tinggal pasang ya. Nah, kita tinggal pasang ya. Oke, kita keluarin dulu aja. Kemudian, ini dapat shuriken. Oh, bukan dong. Bukan ya? Kipas angin Rosus Padesta. Oh, benar. Ini kursinya, bagian kakinya, ntar pasangin roda. Ntar kita pasang ini yang pertama sih harusnya, tadi pas gue lihat di bukunya. Oke, lanjut. Taruh dulu aja, kemudian ini ada bagian si dudukannya ya, Pak? Si dudukannya, penyangga pantatnya. Dan kalau gue pegang ya, ini tuh termasuk yang tebel. Empuk ya, empuk ya? Ini empuk sih. Nyaman nih. Nanti biarkan pantat gue yang berbicara ya. Oke. Gue coba. Pantat Anda yang merasakan, mulut yang berbicara. Salah dong. Ini bahannya juga sama pakai bahan yang kain gitu ya, bukan yang kulit. Jadi harusnya sih bakal adem ya. Oke. Bagian bawahnya ini ada ini nih, bagian sandaran kakinya. Oh, ada leg restnya juga? Ada leg restnya, ini yang spesial dari kursi ini sih. Oke, lanjut. Kita bakal coba. Taruh dulu. Kita taruh ya barang-barang kita di sana, agak berantakan. Terakhir ini adalah bagian punggungnya. Oke. Nah, bagian punggung ini tuh, Pak. Harusnya adem sih. Ini cocok buat kalian yang misalnya di ruangan yang mungkin nggak pakai AC. Oke. Karena kan bakal keringetan tuh. Tapi ini enggak ya, karena adem. Ini karena adem. Harusnya sih jaring-jaring gitu biasanya adem. Oke. Lanjut. Jelas sih bahannya oke. Habis sih itu aja. Sekarang kita bakal coba buat ngerakitnya. Apakah sesulit itu ngerakitnya? Kita coba ya. Oke. Kalau misalnya ngeliatin dari petunjuknya ya, ini step satunya itu adalah kita ngerakit bagian kakinya dulu. Kita sangkutin, kita pasangin sama si rodanya. Karena jadi kaki ini berkaitan dengan pondasi ya, Pak. Benar sekali, saudara. Kita buka dulu. Ini rodanya. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar, ada 5 pas ya. Kalau kita buka, ini bahannya terbuat dari apa ya tuh Pak, kira-kira Pak bahannya? Dari berlian. Enggak dong, mahal. Itu plastik ya Pak kayaknya? Bukan. Nah, ini bahannya plastik. Jadi dia punya ujung ini pakai besi, tapi bagian rodanya ini dia masih pakai plastik, tapi kelihatannya sih kokoh ya. Semoga awet. Orang Cina tuh ya, Pak. Kokoh berarti. Beda, cuy. Sekarang kita coba pasang dulu aja. Nyoli. Nah,
Mudah ya. Ternyata tidak sesulit yang gue Ini juga pikirkan. tadi Ya. nih yang udah gue pasang ya tadi. Teman-teman dari Upstation yang lagi nonton. Benar. Kita pasang lagi. Pasang lagi. Oke. Semudah membalik telapak tangan. Oke. Mantap. Nah, ini Sudah bagian jadi ya kakinya. pondasi dari si Fantech ini. Fondasinya udah kelar dan sekarang kita pasang bagian ininya, bagian pegasnya. Pegasnya dipasang dulu ya, Pak. Sesuai step nomor 2, betul. Kayak gini. Itu yang besi itunya di mana, Pak? Yang tadi mangkok. Oh, bener, itu harusnya sih di sini ya. Ini tuh pasangnya harusnya di mana ya? Di sini ya, dong. Nggak, ini copot dulu. Hah? Ini copot dulu. Ah, Ini nggak sih? Tuh, yang oh gini nggak sih? bener. Kayaknya ya. Harusnya iya dong. Sekarang kita ke step 3. Step 3 itu yang kita, oh ini. Ini kita bongkar dulu deh. Kita singkirkan dulu. Oke. Nah, terus kita buka bagian ininya nih. Ini mohon maaf berantakan ya, karena kita agak amatir. Nah, ini kita butuh lagi gunting. Nah, ini gunting. Penting ya. Gunting kerajinan tangan. Oke. Oke, sudah dibuka. Ke Mantap ya, Pak ya. Dapat. Ini udah. kita lempar dulu aja. Nah, ini ada bagian ininya nih, bagian buat kakinya. Oke, jadi kita pasang dulu handrestnya. Terus nomor 7 nih apa? Nomor 7 ini bagian baut-bautnya. Oke. Ini step selanjutnya agak ribet ya. Agak kayaknya. ribet ya ternyata ya. Ternyata kita butuh pasang baut yang sebanyak ini. Jadi kita perlu. Jadi kita perlu waktu dulu mencerna. Terus nanti kita juga perlu pasang ininya nih, bagian handrestnya pakai baut ini. Paling ntar kalau udah agak rapi ya kita baru balik lagi ya. Ya, pokoknya pas gue centikin tangan udah jadi nih. Oke, enggak belum. Oh, belum ya? Belum ya? Boleh. Betul ya? Boleh. Oke ya. Yuk, 3, 2, 1. Ada apa ini? Saya bingung. Muka Anda, muka saya, muka situ. Pengen saya pukul dengan wajan. Oke, update sedikit. Ini kita handrestnya udah berhasil pasang ya. Udah Jadi terpasang ini ya? handrestnya 2 biji udah terpasang. Udah terpasang. Itu cuma butuh masukin 3 baut ya di masing-masing. 3 handrest. baut. Sekarang Ini juga 3 baut sama. sama. Nah, sekarang kita mau masukin bagian Si penyangga. Iya, masukin penyangganya yang di bagian sini. Ini nih. Coba lihat. Oke. Yang buat dihubungin nanti ke tiang sini ya. Benar sekali. Oke, kita Sampai skip jauh. dulu ya. Oke. Sekarang bagian kursinya udah jadi, hampir jadi sebenarnya. Udah hampir 80% naik. Wes. Ya itulah gue nyari jatuh. Kurang lebih bentuknya kayak gini. Sekarang PR-nya tinggal masang ke bagian Kita pundurin dulu kali ya. sininya aja. Oke, kita mundurin coba. Dulu. Nah, sekarang kita tinggal pasang ke bagian sininya. Nah, oke. Sebenarnya ini udah bisa dibikin sih. Cuman ya kurang lebih kayak gini bentuknya. Tinggal pasang headrestnya doang dan ini tuh ada buat sandaran kakinya. Leg rest. Leg rest. Jadi kayak gini. Dan sandaran kakinya ini terbuat dari plastik yang harusnya Kuat ya. Kuat sih, cuman apakah nyaman gue nggak tahu sih. Karena Jadi kita coba ya. kita coba lah ya. Saya tidak bisa ngomong banyak. Tapi buat keluarin masuk ini tuh enak sih. Sekarang gue pasang dulu headrestnya, oke? Oke, sekarang kursinya udah jadi dan udah gue dudukin. Tadi kita ngerakitnya berapa lama ya, Jo? Sejam lah kurang lebih ya. Sejam. Karena Kurang ada lebih ya. beberapa kesalahan teknis. Ada beberapa kesalahan teknis dan akhirnya jadi juga. Tingkat kesulitannya ngerakitnya Di- 1 sampai 10 mungkin Di itu 6 lah. 6 lah ada ya. Tadi agak ribet di bautnya doang sih sebenarnya, tapi overall tuh masih bisa dikerjain sendirian. Better berdua sih, mungkin dibantuin biar lebih cepat kelar ya. Dan feel-nya ini menurut gua untuk sofanya ini termasuk yang empuk ya. Ini gue suka banget. Dia termasuk yang tebel dan harusnya ini bakal bertahan lama ya. Dan untuk bahannya ini dia terbuat dari fabric ya. Jadi ini dia bakal sirkulasi udaranya bagus. Ini bagus banget buat kalian yang kalau misalnya suka keringetan atau mungkin kerja di ruangan yang mungkin nggak pakai AC atau mungkin AC-nya nggak terlalu dingin. Dan yang gue suka bagian belakangnya karena dia kursi ergonomis ya. Belakangnya itu terbuat dari kayak kain gitu. Dan ini gue balik ya. Iya. Gue balik dan ini Iya. belakangnya ini terbuat dari kayak kain gitu. Dan ini tuh bukan kain yang gampang ini ya, gampang rusak. Ini dia tebel ya. Ini dia termasuk yang kokoh. Ini gue suka banget dan dia ini ada bagian kayak buat menyangga pinggangnya, menyangga pinggul, apa pinggang ya? Pinggang. Nah, ini tuh bisa dinaik turunin, disesuaikan aja sama kenyamanan kalian. Untuk headrestnya ini juga bisa adjustable ya. Ini juga bisa di atas adjustable kayak atas, bawah. Kalau gue ya kurang lebih segini dan ini bisa dinaik turunin. Jadi, nah kalau gue tuh posisinya tuh enak gini. Untuk harga segini, handrestnya itu udah 4D, jadi 4 dimensi. Jadi bisa ke atas, ke bawah, nyamping, sama ke depan. Untuk feel-nya sendiri, gue harus akuin ini cukup kokoh. Dia masih lumayan enak sih.
Bukan yang paling smooth sejujurnya memang ketika kita gerakin, terutama yang bagian ke samping gini ya. Tapi ini oke lah untuk di harga segini. Cuman komen gue sedikit mungkin ini sedikit kurang maju ya untuk selera gue. Untuk posisi ke atasnya ini udah oke lah, udah nyaman. Kalau gue pakai sih ya modelnya kayak gini. Gue mentokin maju ke depan, terus ya gue mentokin lah. Terus untuk sofanya ini buat gue tinggi gue 173. Dan untuk gue ini pas sih. Ini untuk pas dan tingginya ini juga udah lumayan pas. Kalau misalnya kita mau naikin kursinya itu tinggal ditekan aja dan dia langsung naik. Nah, tapi Bapak out frame. Cuman saya out frame tiba-tiba. Cuman kalau gue ini karena ngambang banget ya, jadi gue paling posisi yang paling rendah aja kayak. Nah, posisi yang paling rendah itu pas banget buat gue. Dan bagian belakangnya ini tuh bisa kita miringin sampai ke belakang. Sampai begini. Agak seram Bu ya. Agak seram ya. Nah, oke. Kurang lebih kita bisa miringin sampai begini. Ini bisa lebih lagi Bang. Hah? Bisa lebih lagi. Jangan bikin gue serem dong, Jo. Jo. Nah. Coba. Ini Iya, dibikin lagi. Ya. Nah, Oke. Kayak gitu kurang. Jadi literally ini bisa sambil tiduran ya. Dan ada satu hal yang lupa gue mention ya, itu di bagian depannya itu ada sandaran kaki. Nah, yang gue suka nih sandaran kakinya, dia ngasih keluar itu gampang. Tinggal di thread, terus di thread. Nanti gue kasih footage ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa jadi kasur kedua lo. Yes. Gila. Lu udah kayak Keren banget, Pak. Lu udah kayak boss man. Ya. Ini muka gue kelihatan nggak? Agak majuan lagi. Oke. Oke, ini menurut gue nyaman. Kalau misalnya gue butuh istirahat, terus kalau misalnya ruangan kalian cukup spacey ya ini bisa gue giniin. Jadi kayak gue butuh istirahat ya tinggal nyender aja, tinggal gue lengkungin dia punya sandaran bahunya, sandaran belakangnya, terus sandaran kakinya gue naikin ya. Gue bisa tiduran kayak gini, dan ini nyaman banget buat kalian yang misalnya lagi istirahat, butuh break untuk beberapa jam, beberapa menit. Ini sangat enak banget. Seperti kursi ergonomis kebanyakan, di bagian belakang kursi ini itu tuh ada gantungan baju atau buat hanger bajunya. Jadi cocok banget buat kalian yang habis misalnya pulang kerja, terus lagi mager beres-beres, tinggal cantorin aja jaket kalian di belakang sini, dan ya jadinya praktis banget ya. Dan satu hal lagi yang perlu gue mention adalah dari segi bobotnya. Ini tuh bisa tahan sampai bobotnya 150 kilo. Untuk membuktikannya, kita akan tes didudukin oleh 2 orang. Ini kita masukin dulu ya. Oke, Kemon Jo. Kali ini saya akan mencoba. Iya. Oh. Kayaknya lagi mati. Tukeran. Antum yang ngomong. Oke. Sekarang kita tes ya untuk bobotnya kira-kira 150 kilo. Ini kalau kita lebih malah ya. Kita lebih. Iya. Saya 100. Coba. Masih nyaman ya? Masih kuat ya? Masih kuat. So far sih masih kuat ya. Masih kuat. Tapi kalau seharian kerja gini, kan Anda bisa beli kursi Fantek ini 2 kan? Oh, benar. Intinya ini bobotnya sampai 150 kilo dan harusnya sih bakal kuat ya. Untuk rodanya ini termasuk yang smooth ya. Mungkin ini karena masih baru atau yang nggak tahu juga sih. Tapi so far karena baru dipakai, ini bagian rodanya ini smooth banget. Nggak ada yang kayak macet-macet gitu. Bagian ininya sih, ini tuh enak banget dikeluarin. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini, nggak perlu terlalu susah pakai nyangkut-nyangkut gitu. Jadi ini gampang banget buat ngeluarin si sandaran kakinya. Meskipun bahannya cuman kayak plastik keras biasa ya, tapi ini udah proper ternyata. Tadi gue agak skeptis sih, kayak kurang nyaman gitu pakai ini, tapi ternyata ini nyaman juga. Jadi overall gue suka. Sekarang kesimpulannya gimana? Menurut gue Fantek OCA 259 Pro ini itu adalah kursi ergonomis yang bisa jadi pilihan, terutama kalau misalnya budget kalian masuk, karena ini harganya di 2,2 juta. 2,2 juta. Itu teman gue yang di belakang tadi. 2,2 juta untuk tebus si kursi Fantek ini. Dan secara kualitas menurut gue, overall gue suka. Ini setara dengan harganya, dan kayaknya ya, ini correct me if I'm wrong, kayaknya untuk harga 2,2 juta belum jarang ada ya. Jarang ada kursi yang langsung dapetin handrest itu 4D. Mungkin ada ya, tapi gue belum research sejujurnya untuk ini ya. Cuman untuk 2,2 juta dapetin handrest 4D itu udah sangat bagus banget.
Dan meskipun nggak terlalu smooth, tapi kualitasnya ini masih nyaman ya. Untuk bagian handrestnya dia yang nggak bener-bener keras banget, tapi masih ada bagian empuk-empuknya. Harusnya ini bakal awet ya, harusnya. Tapi ya balik lagi tergantung penggunaan. Hal yang mungkin gua kurang suka dari kursi ini adalah mungkin ketika kita nge-adjust bagian belakangnya ya, bagian apa sih, lumbar supportnya agak sedikit terlalu keras ya menurut gua. Dan ada beberapa bagian tuh yang mungkin kurang begitu smooth, termasuk yang bagian ketika kita nge-adjust si handrestnya. Tapi ini cuma minor banget dan nggak ada masalah buat gue. Untuk tinggi gue 173 kurang lebih tingginya, ini masih termasuk yang nyaman, cuman memang bagian dudukannya itu dia belum bisa dimajuin. Jadi kalau misalnya kalian tingginya lebih dari gue, mungkin agak sedikit kurang nyaman. Mungkin yang tingginya 180 ke atas mungkin bakal terlalu apa ya, kurang enak sih. Cuman buat yang kayak gue, ini masih enak. Gue suka sofanya, ini kelihatan bukan yang murahan dan bahannya ini fabric ya, dan gue suka kelihatannya mahal dan harusnya sih bakal awet untuk penggunaan jangka panjang. Overall, gue rekomen banget Fantech OCA 259 Pro. Pertanyaannya, apakah ini kursi ergonomis yang cocok buat lo? Oke, segitu aja untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau misalnya pengen kita bahas gadget apa lagi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue Yosi, sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Ntar gue mau, gitu. Ini harusnya kursi gaming yang bentuknya Kursi kantor. kantor. Office chair. Ergonomis office chair.